ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang masuk, salah satunya, dok, bagaimana cara agar anak tidak jajan-jajan walau lagi makan? Jadi ini mungkin anak kecil yang dia sedang makan tapi juga masih minta jajan-jajan gitu, dok. Yang ngajarin pertama kali jajan siapa? Nah, ini lucu nih ya. Ada orang ditanyain, ini kayak iklan itu loh, yang masang TV kabel, oke? Yang beli siapa? Saya. Yang masang siapa? Saya. Yang rusak siapa? Saya. Jadi yang salah siapa? Saya. Bu, jadi prinsipnya cuma gini, saya mengandaikan yang nanya ibu-ibu ya. Anak itu kan nggak punya uang. Bahkan awalnya mereka nggak ngerti uang. Betul ya Bu Firda ya? Ya, nggak punya uang dan nggak ngerti uang. Nah, anak itu bisa nyekel duit, bisa pegang duit. Itu karena kita beri. Kenapa kita beri? Karena kita anggap duit itu praktis. Ya, daripada ibunya bikin bekal. Nah, saya nggak tahu nih apa yang Bu Firda sama selama ini Bu Firda belum curhat sama saya. Ketika anaknya sekolah zaman sebelum pandemi, ya, bekal sekolah anaknya apa? Sebab kalau seandainya orang tua itu dari kecil anak-anaknya sudah dibuatkan bekal, ya, bukan dalam bentuk rupiah, maka dia bisa menghargai bekalnya itu. Ya, saya tahu kadang-kadang ada anak-anak yang bosen dengan bekal ibunya. Ini cerita pengalaman curhat Dokter Tani. Saya belum pernah cerita di media lain. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, saya dulu itu zaman saya masih kecil, saya kecil waktu SD. Saya tuh selalu dibawain roti sama ibu saya. Zaman itu saya dibawain roti. Dan nggak jauh-jauh rotinya biasanya tuh roti coklat. Saya tuh nggak senang makan roti coklat. Tahu nggak kenapa? Itu nempel di gigi. Jadi nyelip gitu loh di gigi. Terus saya pernah diketawain, saya pernah dibully sama teman saya. Giginya hitam. Padahal bukan giginya hitam. Coklatnya nempel di mana-mana. Jadi saya nggak suka makan roti coklat. Akhirnya suatu saat saya simpan roti coklat saya. Jadi saya kalau punya tas itu kan ada resletingnya. Saya taruh di resleting, ya. Saya simpan. Udah. Ibu saya besoknya ngasih lagi. Saya simpan lagi. Tahu nggak? 1 minggu ada roti coklat yang udah umurnya lebih dari seminggu. Jamuran di mana-mana udah pada hitam dan hijau. Sudah basi ya, dok? Saya ngamuknya setengah mati. Suami saya lebih konyol. Suami saya punya cerita. Ini rahasia dan saya ceritain. Dia itu pinter. Ibunya tuh rajin bikin roti juga. Roti bakso, roti isi, roti keju. Ibunya pinter bikin roti. Dia udah bosen setengah mati makan roti. Tahu nggak apa yang terjadi? Roti ibunya itu yang jadi bekal, dia jual di sekolah. Dia jual sumpah mati. Lalu kemudian uangnya dia pakai buat jajan di pinggir jalan. Jadi, oke, para pemirsa sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi prinsipnya anak nggak bakal jajan kalau kita nggak ngajarin. Ya, jadi paling-paling ya begitu Anda sudah tahu, Anda sudah punya kesalahan, anggap aja itu kesalahan. Coba Anda memberikan negosiasi pada anak-anak. Kalau seandainya kamu nggak jajan, coba uangnya mama minta, ya, supaya kita tabung. Nah, nanti setelah 1 bulan, kamu boleh beli sesuatu yang kamu inginkan, tapi bukan makanan. Ya, misalnya buku baru. Misalnya dia mau beli kotak pensil baru, tapi bukan makanan. Dan biasakan untuk tidak memberikan hadiah kepada anak-anak dalam bentuk makanan. Itu bukan hadiah yang baik. Bu Firda barangkali, ayo cerita Bu Firda. Zamannya Anda apakah anak-anak Bu Firda juga sering jajan, Bu? Kalau untuk bekal dibawakan dari rumah memang. Cuma bedanya nih ya, bedanya sebelum saya ikut seminarnya Bu Dokter itu bekalnya itu rata-rata saya goreng. Saya anggap itu praktis gitu. Jadi hampir anak saya memang tidak tergolong yang jajan kecuali perginya bersama kami. Tapi ikut seminar Dokter Tan pun ketika mereka minta apa ya kami turuti. Ketika itu kami belum paham. Jadi makanan-makanan kemasan, konsumsi makanan kemasan kami itu cukup tinggi. Makanan kami ya tinggi lemak, tinggi garam dan gula juga ya sebelum seminar. Kemudian setelah ikut seminar dan baca bukunya Bu Dokter, kami jadi semakin paham. Jadi kalau paham ini benar kata Bu Dokter ya, paham ini bukan masalah boleh dan tidak boleh. Karena kalau ngomongin boleh dan tidak boleh itu nanti kalau ada polisinya patuh, kalau nggak ada nggak patuh, seperti itu. Itu mirip sekali ketika saya zamannya diet. Ketika ikut seminar Bu Dokter, saya itu sedang diet loh Bu Dokter. Jadi saya berhenti diet itu setelah pulang dari seminar itu hingga saat ini.
Jadi minggu Jadi kemarin saya perusak dietnya dia. itu diet-dietan itu bertahun-tahun loh Bu Dokter, berpuluh tahun mungkin ya. Jadi waktu minggu kemarin Mas Alvin dengan Bu Dokter kan bahas tentang diet-dietan ya. Dari awal sampai akhir itu saya mentertawai diri saya sendiri. Semua jenis diet yang Ibu Dokter sampaikan di situ pernah saya coba. Bu Firda mungkin bisa dijelaskan Bu, bagaimana memberikan pengertian kepada anak perihal untuk mengurangi untuk jajan atau sama sekali hingga sekarang bahkan tidak terbiasa untuk jajan ya Bu ya? Iya, jadi memang tidak uang sakunya untuk disimpan. Jadi, semacam yang tadi dianjurkan oleh Dokter Tan ya, pengalihan ya? Ya, jadi uang sakunya memang untuk disimpan, diajarkan menyimpan. Boleh tanya nggak Bu sekarang soal masalah sakit? Nah, sebelum pola makannya dirubah dengan setelah gaya makannya dirubah anak-anakmu, mana yang lebih sering sakit? Oh dulu, jadi sebelum menerapkan gizi seimbang itu anak-anak kami sangat sering sakit ya. Jadi sering sakit apa kalian? Pilek, mereka harus sering diet ya karena mereka sering pilek, batuk dalam waktu yang lama, kemudian bintitan matanya yang juga dipicu oleh alergi, kemudian juga bentol-bentol di kulit yang juga dipicu oleh alergi. Jadi itu karena memang konsumsi makanan kemasan yang cukup tinggi, kemudian makannya tidak seimbang. Dengan adanya waktu itu saya ingat sama Safira ini, kalau saya beli susu, walaupun tidak rutin ya waktu itu saya beli susu, kadang kalau saya beli susu gitu, kemudian memilih meminum susu, kemudian dia tidak mau makan akhirnya, karena kenyang dengan susu seperti itu. Nah, selang berapa hari aja berturut-turut dia seperti itu, dia akan sakit, dia akan pilek, batuk dalam waktu yang lama sehingga dia harus diet seperti itu. Jadi dengan menerapkan pola makannya Dokter Tan, anak-anak menjadi jangan bilang Dokter Tan dong, ini pola makan gizi seimbang. Justru ini saya yang belajar dari Kemenkes. Oke. Jadi dengan menerapkan itu adalah pilar gizi seimbang, ya. Itu mereka sangat jarang sakit. Pernah juga sih ketika menerapkan pola makan sehat tapi gizinya seimbang. Jadi setelah pulang dari sana anak saya ini contoh nyata ya, Safir itu tidak seimbang gizinya, makanya sudah sehat, dimasaknya juga dengan cara yang bagus seperti yang diajarkan Dokter Tan, tapi dia gizinya nggak seimbang karena dia konsumsi proteinnya terlalu tinggi, karena saking doyannya dengan lauk, dia makan lauknya jadi terlalu banyak, akhirnya alerginya kambuh juga. Dan dari situ kan akhir makanya kalau gizinya nggak seimbang, nggak sesuai dengan isi piringku, akhirnya gimana? Jadi kan sakit juga ketika gizinya belajar untuk mengontrolnya. Oh iya ya, gizinya harus seimbang karena kan tidak enak akhirnya harus diet. Makanan yang seharusnya bisa dimakan menjadi tidak bisa dimakan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.